Dukungan masyarakat menuju pertarungan pemilihan presiden 2024 mendatang tampaknya akan mengalami pergeseran. Pergeseran dukungan dari Ganjar ke Prabowo setidaknya mulai terjadi di 3 bulan terakhir ini. Hal ini terungkap dari hasil lembaga survei Denny JA kemarin. Indonesia dalam hitungan bulan akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejauh ini ada 3 kandidat bakal calon presiden yang akan maju di pertarungan itu, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Masing-masing baca pres ini telah memiliki pendukung tersendiri. Dari ketiga nama tersebut, nama Prabowo Subianto kini tengah naik pamor. Dari hasil survei lembaga survei LSI, Denny JA menemukan adanya perubahan dukungan dari Capres Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto dengan selisih suara 1%. Lebih banyak mendukung Pak Prabowo ya, angkanya tadi kurang lebih sekitar 43, sekian persen ya, dibanding Pak Ganjar kurang lebih sekitar 42%. Jadi memang ada pergeseran dukungan dari mereka yang puas terhadap Pak Jokowi dari beberapa survei yang kita laksanakan, terutama di tahun 2023 ya. Ada 3 survei yang kita laksanakan dari Januari, kemudian Maret, kemudian Juni. Ya, di 2 kali survei kita sebelumnya di tahun yang sama itu memang mereka yang puas lebih banyak cenderung memilih Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo maupun Pak Anies. Saat ini memang terjadi sebaliknya ya, bahwa Sebelum kita bahas langsung hasil survei ini, kita akan tampilkan dulu jumlah hasil survei LSI Denny JA yang memperlihatkan bagaimana Prabowo unggul di pemilih yang menyukai Joko Widodo, Soeharto, dan Gus Dur sebagai sosok presiden. Nah, ini bisa dilihat di mana Prabowo Subianto lebih unggul daripada Ganjar Pranowo untuk pilihan orang-orang yang menyukai Presiden Joko Widodo. Begitu pula dengan mereka yang menyukai Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memilih Prabowo Subianto sebagai preferensi pilihannya nanti di Pilpres berikutnya dengan angka yang cukup signifikan. Kita akan lihat di data lainnya di mana di sini Ganjar unggul untuk di pemilih yang menyukai Presiden Soekarno dan juga Megawati. Di sini unggulnya jauh 48, sekian persen, sementara Prabowo hanya 20, Anies hanya 25%. Untuk orang-orang yang memilih Ganjar Pranowo dibandingkan kedua capres lainnya. Sementara itu untuk Anies Baswedan terdata unggul di pemilih yang menyukai SBY dan juga B.J. Habibie. Di sini juga Anies memiliki keunggulan di kalangan pemilih yang menyukai preferensi terhadap SBY dan juga B.J. Habibie. Dari hasil ini bisa dikatakan bahwa untuk pendukung Joko Widodo lebih memilih Prabowo Subianto sebagai preferensi calon presiden mereka.
Ya, masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo sebagian besar akan memberikan suaranya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dibandingkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasil survei terbaru LSI DNIJA ini menunjukkan sebesar 43,3% suara memilih Prabowo. Kita akan bergabung membahasnya bersama dengan Direktur LSI DNIJA, ada Bung Aji Alfarabi. Selamat sore, Mas Aji. Selamat sore, Mas Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali bergabung bersama dengan Direktur LSI DNIJA, ada Bung Aji Alfarabi. Bung Aji, ini hasilnya sepertinya sedikit anomali ya. Kenapa kemudian mereka masyarakat yang katanya puas dengan kinerja Pak Joko Widodo justru memilih atau preferensinya lebih ke Prabowo Subianto ketimbang Ganjar yang satu partai dengan Pak Jokowi? Ya, yang pertama saya ingin tegaskan dulu bahwa ini adalah survei terbaru LSI DNIJA ya, yang kita kerjakan dari tanggal 30 hingga tanggal 12 Juni 2023. Ini survei lapangan di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan 1.200 responden ya. Jadi wawancara secara tatap muka. Dari hasil itu memang ada beberapa temuan penting. Ya, salah satunya adalah yang tadi sempat tayangkan oleh TV One ya, bahwa terjadi shifting ya, yang terjadi secara gradual ya, dari pemilih yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi yang sebelumnya cenderung ya lebih banyak memilih Pak Ganjar, saat ini terbalik ya, lebih banyak memilih Pak Prabowo ya. Dan kita punya rekaman datanya dari bulan Januari, kemudian bulan Maret dan bulan Juni ya. Di bulan Januari saat itu memang mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi lebih banyak memilih Pak Ganjar ya. Begitupun di bulan Maret ya, lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo. Namun di bulan Juni terjadi pergeseran ya, pergeseran, lebih banyak yang memilih Pak Prabowo dibanding Pak Ganjar. Jadi ini terjadi shifting dan ini yang kemudian kita lihat kalau data yang kita kumpulkan sejak tahun lalu ya, di tahun 2022 hingga saat ini di tahun 2023 memang terlihat bahwa ketika di tahun 2002 hingga awal 2023 ya, mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi itu kuat terasosiasi dengan Pak Ganjar. Betul. Saat ini mulai beralih ke Prabowo. Tentunya memang ada beberapa alasan. Salah satunya adalah dari faktor Pak Prabowo sendiri ya, kita melihat bahwa ada sejumlah peristiwa politik yang kemudian terbangun persepsi di publik bahwa ada kedekatan atau ada restu yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, sehingga itu kemudian menambah elektoral Pak Prabowo. Yang kedua, kita lihat ada beberapa sebetulnya semacam blunder yang dilakukan oleh Pak Ganjar ya. Pertama, ketika batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu juga berpengaruh terhadap persepsi orang terhadap Pak Ganjar. Maupun yang kedua adalah image Pak Ganjar yang kemudian dideklarasikan sebagai petugas partai itu juga kemudian menambah sentimen negatif publik terhadap Pak Ganjar dibanding ke Pak Prabowo. Apakah kemudian tadi blunder Anda katakan yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan Piala Dunia U20 lalu kemudian sebagai petugas partai, apakah ini kemudian nantinya akan mengancam perolehan suara dari pendukung Pak Joko Widodo terhadap Pak Ganjar ke depannya, atau ini bersifat sementara saja? Bersifat dinamis. Ini kembali ke timnya Pak Ganjar ya, koalisi partai maupun tim pemenangan Pak Ganjar sendiri dalam merespon isu-isu atau isu-isu negatif yang kemudian menambah sentimen negatif publik terhadap Pak Ganjar sendiri ya. Jadi kalau kita lihat rentetan ya secara waktu, ini kan ada hubungannya antara peristiwa politik dan perubahan elektoral ya. Kalau kita lihat dari survei kita, kalau kita bisa mengamati dari tahun 2022 hingga awal Januari 2023 selalu secara elektabilitas Pak Ganjar di atas Pak Prabowo Subianto ya. Begitupun dengan mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi atau pemilih Pak Jokowi, ini lebih banyak cenderung memilih Pak Ganjar dibanding Pak Prabowo. Tapi ketika mulai survei di bulan Mei hingga Juni ini terjadi pergeseran ya. Dan pergeseran itu memang terjadi karena ada beberapa peristiwa politik ya. Salah satunya tadi ya, batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian kita lihat misalnya image yang kemudian terbangun antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo.
ya. Jadi memang data kita menunjukkan bahwa di pemilih Pak Jokowi ini terjadi pertarungan yang cukup ketat antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar untuk menarik dukungan Pak Jokowi ya. Sehingga data ini tentunya dinamis. Bagaimana kemudian nanti pemilih akan melihat sikap Pak Ganjar sendiri dalam merespon isu-isu yang kemudian melemahkan dirinya sendiri ya. Oke, kami juga ingin mengetahui alasan dari LSI DNJA kenapa kemudian membagi responden ini berdasarkan preferensi terhadap presiden-presiden yang sudah terdahulu begitu. Biasanya kan kalau pemilih dihadapkan terhadap presiden yang saat ini menjabat, lalu kemudian apa kemudian pilihannya di Pilpres berikutnya? Iya, sebetulnya kalau kita lihat simulasi yang sederhana kan sudah banyak survei yang menunjukkan bagaimana kemudian peta elektoral ya ketika 3 capres ini bertarung ya. Hampir semua lembaga survei pernah merilis data itu ya. Kita mencoba melihat dari sisi lain ya, karena untuk bisa membaca ya perilaku pemilih, kita bisa melihat dari isu yang lain. Jadi salah satu yang kita coba uji adalah bagaimana kemudian pemilih ya, kesukaan pemilih terhadap presiden yang pernah memimpin bangsa ini ya, dari Bung Karno hingga Pak Jokowi ya. Baik. Karena pilihan mereka atau kesukaan mereka terhadap presiden itu sebetulnya menunjukkan karakter pemimpin seperti apa yang mereka sukai ya. Sehingga dari data yang kita kumpulkan di bulan Juni kemarin terlihat bahwa memang Pak Jokowi masih paling tinggi sebagai presiden yang paling disukai, kemudian diikuti oleh Pak Harto dan presiden-presiden yang lain ya. Dari hasil itu kemudian kita melakukan cross step ya, data ya, untuk kita melihat dari kesukaan mereka terhadap salah satu presiden, siapakah pilihan capres yang mereka pilih kalau kemudian ada 3 pasangan capres. Sehingga terlihat misalnya di pemilih Pak Jokowi, kemudian pemilih Pak Harto ya, kemudian pemilih yang suka terhadap Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, memang lebih banyak yang memilih Pak Prabowo dibanding 2 nama yang lain. Begitupun misalnya di pemilih Pak Bung Karno maupun pemilih Ibu Megawati sebagai presiden, memang lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dibanding 2 nama yang lain. Begitupun dengan mereka yang suka terhadap Pak SBY dan Pak B.J. Habibie, lebih banyak memilih Pak Anies dibanding Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi sebetulnya setiap presiden kan punya legasi secara personal maupun legasi secara kinerja, dan itu memang terekam dalam memori publik ya. Namun presiden-presiden yang sebelumnya tentunya memori publiknya akan terbatas dibanding presiden yang mungkin menjabat saat ini atau baru menjabat 2 atau 3 periode yang lalu, sehingga ini yang juga akan berpengaruh terhadap pilihan mereka mana presiden yang mereka sukai ya. Baik. Terima kasih Mas Aji Alfarabi, Direktur LSI DNJA. Kita nanti akan nantikan seperti apa pergeseran, akan terus terjadi seperti ini atau ada pergeseran lagi. Nanti kita akan pantau terus. Terima kasih Mas Deni. Assalamualaikum. Pemirsa, pertemuan Puan AHY memunculkan spekulasi berubahnya peta koalisi Pilpres 2024. Namun perubahan besar diyakini tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Kita bahas usai jeda.